Akhir bulan April lalu adalah anniversary pernikahanku dan suami untuk kesekian kali. Nggak terasa kami sudah bertahun-tahun menikah dan nggak terasa pula aku sudah bertahun-tahun tinggal di Amerika Serikat. Kisah kami saling bertemu dan bisa menikah adalah suatu doa, penantian, dan usaha yang sangat panjang dari bertahun-tahun melajang, memfokuskan diri pada pekerjaan dan pengembangan diri, doa, usaha, dan iman. Akhirnya Tuhan mempertemukan aku dengan suamiku dan kami menikah di awal usia 40 tahun. Lalu aku pun harus meninggalkan semuanya di Indonesia untuk pindah mengikuti suamiku, tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Dan sekarang disinilah aku tinggal di kota Asheville di negara bagian North Carolina. Di awal pernikahan, kami tinggal di suatu apartemen sewaan sederhana yang hanya terdiri dari satu kamar tidur, bersama dengan anjing kami yang bernama Bosco. Bosco paling gercep kalau dipanggil disuruh makan. Dia juga anjing yang baik, penurut, dan hampir tidak pernah menggonggong. Suamiku memelihara Bosco sudah sejak lama, sejak sebelum kami bertemu. Ketika aku pindah ke Amerika Serikat, umur Bosco sudah sekitar 14 tahun. Sayang sekali, 4 bulan setelah aku pindah ke Amerika Serikat, Bosco meninggal. Dulu suamiku sempat berkata, sabar dulu ya, kita tinggal di apartemen ini kurang lebih 2 atau 3 tahun, sampai tabungan cukup dan kita bisa membeli rumah kita sendiri. Tapi puji Tuhan, hanya berselang 5 bulan setelah kami menikah, aku dan suamiku mampu membeli rumah kami sendiri. Hal yang paling penting bagi aku dan suamiku dulu adalah menikah di gereja Katolik. Kami tidak memikirkan resepsi yang mewah, pernikahan yang glamor, atau honeymoon ke tempat-tempat yang luxury. Di usia kami yang sudah 40-an tahun, prioritas kami tentu sudah berbeda. Apalagi liku-liku dan perjalanan kami untuk saling menemukan bisa dibilang sangat panjang dan masih ditambah dengan visa dan green card untuk aku yang prosesnya cukup panjang dan memakan biaya yang cukup banyak. Jadi aku dan suamiku benar-benar hanya ingin fokus pada apa yang esensial dan penting, yaitu pernikahan dan menerima sakramen perkawinan di gereja Katolik. Seperti yang dulu selalu kami doakan, yaitu memiliki pasangan Katolik dan menikah di gereja Katolik. Tapi ternyata nggak disangka-sangka kedua orang tua suamiku dan kakak iparku justru yang mengadakan resepsi pernikahan untuk kami setelah acara pernikahan di gereja. Puji Tuhan, selain bertemu dengan pasangan yang aku doakan, juga aku memiliki kedua mertua yang sangat baik dan keluarga besar yang juga sangat baik dan menerima aku dengan tangan terbuka. Bahkan kedua orang tua suamiku juga ingin mengadakan pesta resepsi di kampung halaman asal suamiku, yaitu di Wisconsin. Aku adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana di kota Solo. Sejak sebelum lulus kuliah, aku sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan juga menggapai cita-citaku supaya bisa memiliki rumah sendiri yang bisa ditinggali oleh aku, kedua orang tuaku, dan adikku. Karena selama ini kami numpang di rumah kedua orang tua ibuku atau kakek dan nenekku yang ditempati bersama dengan keluarga-keluarga yang lain, dan suasananya tidak selalu mengenakan. Kami harus hidup seperti itu karena kedua orang tuaku sangat sederhana, cenderung sangat pas-pasan, jadi mereka tidak mampu untuk membeli rumah sendiri. Aku bekerja dari usia 21 tahun dan puji Tuhan ketika berusia 25 tahun aku mampu membeli rumah sendiri dengan cara KPR. Setelah itu aku bekerja sangat keras dan punya pekerjaan-pekerjaan sampingan supaya aku bisa segera melunasi KPR-ku. Dan puji Tuhan dalam waktu 7 tahun dari 15 tahun tenor aku sudah bisa melunasi rumahku. Aku bahagia sekali bisa membelikan rumah untuk orang tuaku dan adikku meskipun saat itu ibuku sudah meninggal dunia. Barulah setelah KPR-ku lunas, aku bisa memikirkan diriku sendiri dan menabung untuk melakukan hobi-hobiku.
Aku bergabung dengan komunitas traveler dan backpacker di Facebook, dan dari situ aku mendapatkan banyak sekali informasi dari tiket promo, cara mengurus visa mandiri, negara-negara dan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, dan lain-lain. Dan dari hasil kerja keras dan tabunganku, akhirnya aku mampu mewujudkan cita-cita untuk keliling dunia. Aku sudah melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Asia, Eropa, Holy Land, dan Rusia. Ternyata traveling membuat aku sangat bahagia karena memberi aku kesempatan untuk belajar hal-hal baru, merasakan tempat dan orang-orang baru, belajar perbedaan, dan mensyukuri segala ciptaan Tuhan. Jadi ketika aku masih melajang dan belum bertemu dengan jodoh, aku melakukan banyak hal untuk pengembangan diriku, kemajuan diriku, mendapatkan pekerjaan dan karir yang bagus, dan tentunya juga memiliki kemampuan finansial yang baik. Karena aku adalah tulang punggung untuk keluarga dan untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali diriku sendiri dan tentunya karunia dan berkat dari Tuhan. Di masa-masa itu, aku juga selalu berusaha dan menyelipkan doa supaya Tuhan segera mempertemukan aku dengan jodoh yang sepadan. Meskipun ternyata butuh waktu lama sekali untuk aku dan suamiku bisa bertemu. Bahkan ayahku, satu-satunya orang tuaku yang masih tersisa, sudah meninggal dunia dan tidak sempat menyaksikan pernikahanku dan suami. Tapi aku yakin sekali ayah dan ibuku pasti ikut berbahagia dari surga melihat aku yang sudah menikah dan hidup bahagia di Amerika. Pemuda ini belum bertemu dengan jodohnya. Selama dia masih menunggu dan berdoa, dia juga terus mengembangkan dirinya, melakukan hobi-hobinya sebagai pencinta alam dan traveler, meneruskan sekolahnya sampai mendapatkan gelar master degree dan akhirnya mengajar sebagai dosen di suatu universitas. Namun setelah 8 tahun mengajar, akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di bidang lain dan akhirnya membuka bisnisnya sendiri. Pemuda itu lalu bergabung di suatu dating apps bernama Catholic Match, yaitu suatu dating apps terpercaya yang khusus untuk Katolik. Karena pemuda itu sudah bulat tekad bahwa dia hanya ingin bertemu dengan pasangan sepadan yang Katolik dan menikah di gereja Katolik. Sementara itu, di Indonesia, seorang wanita juga join Catholic Match, dan suatu hari ketika gadis itu login ke Catholic Match, dia melihat profil si pemuda. Gadis itu berpikir, wah, dia terlihat cute dan profilnya sangat menarik. Sebaiknya aku mengirim message dan say hi. Tak disangka pemuda Amerika itu membalas pesan si gadis, dan sejak saat itu mereka saling bertukar kabar lewat Catholic Match, lalu pindah ke WhatsApp, dan akhirnya si pemuda memutuskan untuk mengunjungi Indonesia untuk bertemu langsung dengan si gadis. Pertemuan pertama di Indonesia itu berlangsung dengan sangat lancar dan mengesankan, sehingga si pemuda memutuskan untuk melamar si gadis untuk menjadi istrinya, dan si gadis itu pun menerimanya. Cerita selanjutnya menjadi sejarah kehidupanku dan suamiku yang gak terasa sudah kami rayakan anniversary pernikahan selama bertahun-tahun. Kalau ditanya apakah aku lebih bahagia ketika masih melajang dibandingkan setelah menikah, dengan lantang aku akan menjawab bahwa aku lebih bahagia setelah menikah. Aku dan suamiku sangat menikmati pernikahan kami. Kami adalah pasangan suami istri yang juga merupakan partner dan sahabat terbaik bagi satu sama lain. Meskipun sampai saat ini kami tidak dikaruniai anak, mungkin karena dulu ketika kami menikah usiaku sudah 40 tahun, apalagi sekarang usia kami sudah menjelang 50 tahun, tapi sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan kami dalam pernikahan ini. Bukan berarti pernikahan kami serba sempurna ya. Justru karena perbedaan budaya, bangsa, tata cara, adat istiadat, etika, dan nilai-nilai sosial, maka kami harus melakukan banyak sekali penyesuaian. Terutama untuk aku yang harus meninggalkan segala-galanya di Indonesia. Padahal pencapaianku saat itu sudah cukup lumayan. Dan aku harus pindah ke Amerika Serikat untuk mengikuti suamiku, serta memulai segalanya dari nol lagi. Tahun-tahun awal pernikahan kami dan juga masa-masa pertama aku pindah ke Amerika Serikat adalah masa adaptasi yang paling sulit. Untungnya sejak muda aku sudah sering traveling, sehingga aku sudah terbiasa berada di tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, dan beradaptasi dengan suasana baru.
Puji Tuhan, aku memiliki seorang suami yang sangat baik dan sabar, bersama dengan keluarga besarnya yang menjadi support system yang baik untuk aku, sehingga aku merasa senang, bahagia, dan betah tinggal di Amerika. Apalagi kemudian aku dan suamiku juga mampu membeli rumah kami sendiri, dan aku juga memperoleh pekerjaan yang cukup baik di Amerika. Kalau ditanya, seandainya ada kesempatan untuk menikah di usia yang jauh lebih muda, tetapi tidak dengan suamiku, apakah aku akan lebih memilih hal itu? Dengan lantang dan tegas aku menjawab, tidak. Suamiku adalah jodoh terbaik untuk aku yang datang dari Tuhan. Dia adalah sahabat terbaik aku, providerku, pelindungku, partnerku, dan segala hal yang baik bagi jiwa dan ragaku. Mungkin itu adalah alasan kenapa Tuhan baru memberikan aku jodoh ketika usia kami sudah menjelang 40 tahun dan baru menikah di awal usia 40 tahun. Penantian, usaha, dan doa yang sangat panjang yang terus kami tekuni dan percayai sehingga pada akhirnya Tuhan betul-betul mempertemukan kami. Sungguh, Tuhan benar-benar Maha Tahu apa yang terbaik untuk umatnya yang percaya dan tekun berdoa serta berusaha. Jadi menurut pendapat dan pengalamanku pribadi, untuk mendapatkan yang terbaik adalah dengan usaha, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Jangan hanya bersandar pada pengertianmu sendiri atau bahkan khawatir dengan segala tuntutan sosial yang ada. Kamu harus mengenal dirimu sendiri sehingga tahu apa yang terbaik untuk dirimu, serta berdoa, berusaha, dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untukmu. Jadi jangan ragu-ragu untuk meninggalkan hubungan yang kurang baik, tidak menerima orang yang memang kurang cocok denganmu, atau bahkan sembrono dan tergesa-gesa dalam memilih pasangan hanya karena tuntutan sosial dari masyarakat di sekitarmu. Bahkan kalaupun panggilan hidupmu tidak untuk menikah karena kamu sudah bahagia dengan melajang, itu pun boleh-boleh saja. Tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Well, that's kind of, I guess. It's like Say? somebody died. Oh. Everything's good. Nah, kalau soal dating app yang direkomendasikan, aku cuma bisa rekomen Catholic Match karena hanya dari situlah satu-satunya pengalamanku dengan dating app. Tapi tentunya Catholic Match segmented banget untuk orang-orang Katolik saja. Karena itu, kalau ada teman-teman yang nonton video ini dan tahu dating app yang baik untuk agama-agama lain, silahkan tuliskan di komen ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapat informasi yang lebih baik. Karena jika itu adalah kehendak Tuhan, maka dating app pun bisa menjadi jalan bagi kalian untuk menemukan jodoh seperti aku dan suamiku. Tentunya, baik dari dunia online maupun offline, kalian harus sangat berhati-hati dalam berkenalan dan berkomunikasi ya. Karena ada banyak sekali kasus-kasus yang kurang baik di luar sana, tapi juga ada success story seperti halnya aku dan suamiku. Seperti halnya dalam mengayuh kapal pedal ini bersama-sama, pernikahan dan rumah tangga juga seharusnya menjadi suatu teamwork bagi suami dan istri. Harus bekerja sama, berkompromi, berkomunikasi, dan bersedia saling melakukan hal-hal yang bisa membuat satu sama lain berbahagia, yang pada akhirnya bisa berbahagia bersama-sama. Aku berharap untuk kalian yang masih mencari jodoh karena kalian merasa memang ingin menikah, semoga Tuhan segera mempertemukan kalian dengan jodoh yang paling tepat dan paling baik untuk kalian. Tidak usah panik, khawatir, apalagi ketakutan meskipun usia kalian bisa terbilang matang, tapi percayalah Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kalian. Dan untuk kalian yang sudah merasa bahagia tanpa harus menikah, aku berharap kalian selalu bahagia, sukses, dan sehat, serta dikelilingi oleh orang-orang baik yang mengerti dan ikut bahagia dengan pilihan hidup kalian.
kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai selesai. Mari kita ikut berbahagia dan saling mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki berlimpah bagi satu sama lain. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.